Baru-baru ini, CEO House membocorkan kalau tarifnya Fuji satu kali endorsement sebesar 100 juta rupiah. Dan House mengendorse Fuji 8 kali postingan. Berarti 800 juta rupiah ya. Kalian mau seperti Fuji? Kalian wajib nonton konten monolog gua sampai kelar di kali ini bagaimana cara mendapatkan endorsement. Oke, masih bersama gue Rizky Breeze yang pastinya di Monolog with me Rizky Breeze yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke, seperti kita sama-sama tahu, kemarin ini yang mungkin udah sekitar 2-3 mingguan lalu ya, CEO House baru saja membocorkan harga satu kali endorsement Fuji yang katanya di TikTok mencapai 100 juta rupiah satu kali posting. Untuk satu kali posting di TikTok, Fuji itu bayar 100 juta rupiah satu kali posting. Dan CEO House mengendorse Fuji 8 kali postingan yang which is itu 800 juta rupiah. Dan secara viewers, jumlah viewersnya itu mencapai 2,5 juta sampai 22 juta viewers. Wow, tepuk tangan buat Fuji. Memang gue akuin sih kalau Fuji untuk setiap endorse itu nggak pernah gagal. Dan rata-rata semua viewersnya, mau itu di TikTok maupun di Instagram, itu selalu mencapai jutaan-jutaan viewers. Sehingga para brand dan juga para agency, dia sangat-sangat puas ketika bekerja sama dengan Fuji. Walaupun jujur ya ada beberapa komentar-komentar yang pada shock, pada kaget dengan harga tarifnya Fuji. Sebenarnya kalau menurut gua dari sisi harganya Fuji misalnya emang benar segitu yang seperti yang dibocorkan oleh CEO House, itu masuk akal sih dengan insight Fuji yang luar biasa, IR-nya luar biasa. Oke, di sini mungkin gue akan membahas lebih ke bagaimana sih kita sebagai seorang influencer agar gimana caranya bisa dapat endorsement kayak Fuji, bisa mendapatkan brand endorsement, which is nggak kayak Fuji sekalipun, kita bisa dilirik oleh brand. Yang pasti kalau dari pengalaman gue sendiri, pastikan konten kalian itu sesuai punya niche masing-masing. Which is misalnya kalian adalah seorang food blogger, which is itu, atau kalian adalah seorang traveler, atau kalian adalah seorang penggemar gym olahraga, atau konten kalian gamers. Jadi bener-bener kalian pastikan konten kalian itu tentukan niche-nya apa. Ya, atau kalau kayak Fuji kita lihat kontennya dia bener-bener Gen Z banget nih. Jadi kalau setiap brand-brand yang berbau Gen Z, kalau gua pasti sebagai seorang brand atau agency ingat Fuji. Yang kita tahu kalau House itu kan yang secara minuman besar, yang banyak-banyak penggemarnya adalah Gen Z, ya menurut gua Fuji itu sangat-sangat cocok sih. Yang seperti yang kita sama-sama tahu, sekarang banyak tuh brand-brand yang meniru House dan banyak yang komen tahu ini karena dari Fuji, ya kan? Berarti untuk dengan seharga kita endorse Fuji berarti cocok gitu. Ketika kita sebagai brand juga, kalau kita punya brand misalnya olahraga, udah pasti yang kita cari adalah influencer olahraga. Kita mau endorse untuk launching properti, yang pasti akan kita endorse adalah orang-orang yang konten tentang arsitek maupun tentang properti. Jadi yang paling penting adalah kalian harus tentukan niche kalian tuh apa ketika kalian menjadi seorang ketika kalian menjadi seorang influencer supaya kalian di endorse. Tapi yang pasti sekarang tuh kalau gue lihat soalnya banyak banget para influencer itu yang kadang-kadang nggak jelas kontennya mau dibawa kemana. Jadi yang pasti kadang-kadang kita sebagai seorang brand atau seorang agency juga ketika mau endorse ya kita akan kurang memilih mereka untuk sebagai endorsement kita. Ya, jadi kalau kalian mau di-endorse, sudah pastikan tentukan niche kalian ya. Terus bagaimana sih kita sebagai seorang influencer itu mengajukan diri? Seperti yang mungkin gue mau share pengalaman gue sedikit. Jujur gue ketika memulai konten di YouTube Breeze Entertainment, gue mengajukan diri. Jadi waktu itu gue menawarkan, waktu itu kita untuk brand yang pertama kali kerjasama sama kita di Breeze itu sebuah minuman kopi. Ya, waktu itu gue menawarkan kepada brand manajernya, waktu itu gue punya podcast yang menurut gue adalah podcast kopi itu cocok diminum ketika kita santai ngobrol di podcast. Maka itu gue menanyakan diri bekerja sama dan puji Tuhannya waktu itu brand kopi tersebut mau bekerja sama dengan Breeze. Kemudian gue mengajukan diri untuk brand skincare karena kebetulan gue adalah salah satu orang yang juga peduli terhadap perawatan. Jadi gue pikir kayak mungkin ini cocok, ternyata puji Tuhannya di-approve. Jadi nggak ada salahnya kita mengajukan diri dengan catatan yang memang sesuai dengan diri kita, dengan niche kita. Dan pastinya kalian berikan IR-nya kalian, which is itu engagement rate-nya. Kalian tulis juga penonton kalian itu rata-rata penontonnya itu analitiknya seperti apa, rata-rata umurnya berapa, gendernya apa, gitu ya. Selain dari niche konten kalian tadi. Terus, atau personal kalian juga, kira-kira cocok nggak sih? Nggak mungkin dong dengan gua yang seperti ini, contoh dengan gua yang seperti ini, gua nggak pernah main game, gua menawarkan kepada brand-brand game, kan nggak mungkin nggak cocok. Ya kira-kira seperti itu ya, jadi pastikan kalian juga ketika menawarkan diri ke brand, pastikan sesuai dengan niche kalian apa.
Terus bagaimana sih cara menentukan red card kita? Ya, untuk red card itu nggak ada yang signifikan sebenarnya, karena setiap kita sebagai seorang influencer kita punya hak untuk menentukan red kita masing-masing. Tapi memang ada yang namanya kita melihat dari insight, jadi kita bisa menentukan IR dari itu gitu, atau dari beberapa viewers terakhir, atau subscriber atau follower kalian berapa. Tapi untuk follower dan subscriber sekarang sejujurnya tidak terlalu berpengaruh, karena yang ditentukan adalah IR-nya kalian, insight kalian, konten-konten kalian. Karena sekarang banyak banget orang-orang yang punya follower atau subscriber jutaan, tapi secara engagementnya kecil gitu kan. Ya, pasti karena mungkin secara konten ada yang kurang, atau apa misalnya mungkin nggak sesuai, ada sesuatu tidak sesuai dengan penontonnya gitu loh. Jadi pastikan kita sebagai konten kreator, kita memang memberikan konten-konten yang memang disukai oleh kira-kira penonton kita, supaya kita mendapatkan insight yang bagus setiap videonya. Karena itu berpengaruh dengan bentukan red card. Dan pastinya gimana sih caranya supaya red kita juga naik drastis. Biasanya pengalaman gue sebagai agensi KOL, biasanya gue mengendorse beberapa influencer, ada yang baru sekarang endorse, tiba-tiba bulan depan naik. Gak ada yang salah juga gitu loh. Karena apa? Dia sekarang lagi rame, pemberitanya lagi bagus, IR-nya lagi bagus, ya, cara insight-nya bagus. Jadi ya memang kita dari si brand juga kita merasa terbantu, karena penontonnya kita punya brand, ketika dipromosikan oleh influencer tersebut mendapatkan viewers yang bagus, insight yang bagus, ya. Jadi wajar kalau misalnya dalam sebulan, 2 bulan, kadang-kadang ada beberapa influencer atau artis yang tiba-tiba menaikkan harganya secara drastis, karena dia lagi rame pemberitaannya sekarang, atau tiba-tiba dia mendadak naik. Itu nggak ada yang salah juga. Jadi nggak ada sebenarnya suatu yang signifikan untuk menentukan red card seorang influencer atau seorang artis, ya. Terus sebagai pemula di sosmed, gimana sih caranya misalnya kita buat supaya dapat endorsement? Kadang-kadang kita baru punya followers 1K, 1000, atau baru followersnya masih berapa ratus. Mungkin nggak sih gue dapat endorsement? Menurut gue nggak ada yang nggak mungkin, mungkin aja. Yang pasti kalian mempunyai yang tadi, kalian mempunyai insight menarik, bagus gitu loh. Niche kalian juga kalian yakin bagus gitu loh. Kalian nggak ada salahnya. Jadi kalian bisa mengajukan ke brand. Dan yang pasti mungkin kalian juga, apalagi buat kalian yang belum pernah ada brand, tiba-tiba langsung rate-nya lumayan agak tinggi, atau udah nentuin rate. Kalau menurut gue nggak ada salahnya ketika brand tersebut sesuai dengan image kalian, nggak ada salahnya kalian kasih free, barter, kasih produk aja gitu loh. Karena siapa tahu ketika kalian memberikan barter, kemudian kalian dilirik oleh follower kalian atau brand-brand yang lain, terus konten kalian tentang FYP, akhirnya banyak brand-brand lain yang akhirnya mau bekerja sama dengan kalian dan akan memberikan harga. Jujurnya gue pertama kali dapat endorsement waktu itu juga nggak dapat fee juga, gue dapat barter. Dulu pertama kali gue dapat headsetnya Cristiano Ronaldo, itu gue dapat produk gratis dengan bantu review produknya di YouTube channel Breeze Entertainment. Jadi gue pikir karena produknya juga bagus dan gue juga suka olahraga, gue pakai headset, jadi gue pikir nggak ada salahnya gitu ya. Bagaimana sih syarat ketentuan yang harus dilakukan oleh para influencer ketika dia mendapatkan endorsement? Kita punya channel atau konten kita udah mulai besar, kita harus menentukan syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan itu apa? Dalam arti satu, konten kita apakah di repost ataukah apakah di boost oleh brand, apakah akan jadi owning hak milik cipta brand, yang owning konten itu dalam arti akan selamanya boleh si brand itu mempost dan tanpa jangka waktu tertentu gitu loh, atau nggak boleh di take down, atau berapa lama ada di konten di channel kita tuh berapa lama, apa selamanya atau gimana, itu harus jelas. Terus yang paling penting adalah apakah boleh revisi mayor. Kalau gue biasanya bekerja sama dengan beberapa konten kreator besar, biasanya dia nggak mau revisi mayor, hanya boleh revisi minor 1 kali. Revisi mayor tuh berarti kita harus syuting ulang ya. Jadi biasanya para konten kreator itu nggak bisa, atau kalau ketika ada revisi mayor mungkin ada rate-nya lagi, ada tambahan budget lagi gitu ya. Dan yang pasti tentukan pembayarannya itu seperti apa, karena biasanya beberapa agensi itu dia melakukan pembayaran penawaran 30 hari kerja, ada yang juga 10 hari atau 15 hari setelah posting ya. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya gue bekerja sama dengan para influencer yang besar, rata-rata mereka udah pasti biasanya sebelum posting ya, atau ya biasanya seperti itu. Tapi mungkin pastinya ada kebijakan masing-masing antara negosiasi antara agensi dan juga para KOL. Tapi pastikan ketika kalian mau bekerja sama dengan buat para konten kreator nih ya, buat bekerja sama dengan agensi atau pada brand, ketika pembayarannya memang tidak bisa dilakukan sebelum posting, kalian bikinlah quotation atau agreement letter untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ada beberapa yang bilang
aduh gue udah posting ternyata nagih duitnya nih udah sesuai 14 hari nggak dibayar-bayar, sebulan nggak dibayar-bayar gitu loh, yang membuat beberapa konten kreator gue mending sebelum posting deh. Nah, tapi kalau kalian punya pegangan agreement letter, kalian punya ada wewenang untuk mengepus agency atau brand untuk melakukan pembayaran, atau kalau seandainya pahit-pahitnya kalian nggak dibayar, kalian bisa mengajukan somasi karena ada agreement letter tersebut ya, ada bukti di situ. Apa alasan seorang konten kreator atau YouTuber atau influencer itu kok followernya banyak, insight-nya juga bagus, tapi kok nggak ada brand yang endorse, nggak ada brand endorsement? Oke, tadi seperti yang udah gue bahas pertama, bisa jadi kalian bikin kontennya itu nggak tahu, nggak jelas niche-nya mau dibawa kemana. Yang tadi bisa jadi kadang-kadang dia ngeprank, kadang-kadang dia main game, kadang-kadang konten dia makan, review makanan, kadang-kadang bisa podcast. Nggak jelas gitu, mau dibawa podcastnya juga nggak tahu mau dibawa kemana gitu loh. Jadi itu yang membuat kita sebagai brand juga bingung nih mau endorse dia untuk apa gitu, dan dia itu sebagai influencer apa gitu. Jadinya itu, jadi makanya tadi gue bilang kalian harus menentukan bener-bener niche kalian apa. Terus terus bisa jadi juga ada konten kalian yang sebenarnya yang udah terus-terusan nih stabil gitu, itu terus, tapi konten kalian kayaknya buat brand nggak aman. Which is ya itu konten kalian tuh kayak misalnya konten-konten yang contoh tentang kriminalitas. Kadang-kadang brand takut untuk yang mengendorse konten-konten tentang yang bahas tentang kriminal. Terus ada juga mungkin bisa jadi konten kalian misalnya sering yang agak-agak berbau sara. Biasanya brand nggak mau untuk bekerja sama dengan konten-konten yang isinya ada sara di situ. Terus ya seperti itulah. Yang pasti pastikan memang kalau kalian punya konten yang pengen di endorse brand, pastikan konten kalian itu aman. Dan juga memang jelas tujuannya kalian bikin konten itu untuk apa, dan kira-kira kalian peluangnya kalian lihat brand apa yang mungkin akan bekerja sama dengan konten-konten gue yang seperti ini. Gitu loh. Oke, kira-kira cukup jelas ya dengan pembahasan seperti ini. Jadi menurut kalian layak nggak Fuji dapat endorsement dengan mempunyai red card yang dibocorkan oleh House, atau yang kita sama-sama tahu banyak banget brand-brand yang mengendorse Fuji. Menurut kalian layak nggak sih Fuji dapat brand endorsement? Kalau menurut gue sih layak banget dengan image Fuji yang Gen Z, dan sekarang banyak brand-brand yang sesuai dengan Gen Z. Terus juga insight Fuji yang juga bagus, dan dia juga aktif membuat konten yang jadi secara insight, secara IR-nya juga menurut gue juga bagus di situ. Oke, semoga konten bisa mengedukasi kalian buat para konten kreator yang pada memulai berkonten ataupun yang sudah berkonten untuk mendapatkan endorsement. Jangan lupa konten-konten monolog gue yang lain yang pastinya di YouTube Brisk Entertainment. Dan jangan lupa ada juga konten mabar, masak makan bareng, dan juga podcast di belakang layar pasti bersama gue Rizky Brisk. Dan konten ini bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, cuma di aplikasi Tripper pastinya. Thank you so much, bye-bye.